Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya dalam tayangan channel YouTube Revival Fire City dalam musim dan waktunya Tuhan. Bulan lalu saya sudah berbicara tentang bulan Iyar, di mana ini adalah bulan kedua daripada penanggalan Israel, di mana itu adalah kalender daripada surga sendiri, kalender daripada yang Tuhan pakai untuk mengetahui setiap musim dan waktunya Tuhan. Keindahan hidup kita ditentukan jika kita menyelaraskan dengan agenda Tuhan. Tak peduli apapun masalah yang kau hadapi di depan sana, tak peduli sulit apapun juga, tak peduli sebesar apapun pergumulan hidupmu, tetapi kalau engkau bisa mengerti waktunya Tuhan, maka hidupmu akan penuh keindahan. Karena itu saudara, katakan pada dirimu masing-masing saat ini, hidupku harus selaras dengan waktunya Tuhan. Sekali lagi, hidupku harus selaras dengan waktunya Tuhan. Haleluya. Ya, hari ini Tuhan sedang membuat gerejanya selaras dengan waktunya. Tuhan sedang menata ulang waktunya pada gerejanya. Tuhan memulihkan kalender surga supaya gereja tahu musim dan waktunya Tuhan. Karena banyaknya kegagalan daripada gereja-gereja Tuhan, karena gereja-gereja Tuhan tidak memahami daripada waktu, musim, dan agendanya Tuhan. Karena itu pada saat ini mari kita belajar tentang waktu Tuhan, tentang musim Tuhan, tentang kalender Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan pertama di dalam kalender daripada penanggalan Yahudi yaitu bulan Nisan. Artinya kita menerima Passover, darahnya, darah anak domba Allah telah menyelamatkan kita. Dan kemudian bulan Iyar itu adalah bulan yang kita sudah bahas bulan kemarin. Bagaimana kunjungannya yang kita terima itu mempersiapkan setiap kita. Kemudian bulan ini adalah bulan Sivan, saudara. Apa itu bulan Sivan? Bulan Sivan adalah bulan di mana ada perayaan yang besar, yaitu Syavuot. Syavuot itu di mana kita menerima rohnya yang membuat kita penuh dengan kekuasaan, yang memberikan kita satu kekuasaan yang besar. Kita melakukan keajaiban demi keajaiban. Dan di mana ini adalah juga bulan Pentakosta, daripada Mount of Pentecost. Artinya bulan Sivan ini merayakan Pentecost. Pentakosta adalah turunnya Torah atau Taurat di Gunung Sinai. Pentakosta juga arti Pentecost ini, God will give me a new revelation. Sekali lagi Tuhan akan memberikan kita perwahyuan yang baru. Seperti ketika Musa menerima daripada Torah, maka kita juga akan menerima perwahyuan. Bangsa Israel menerima perwahyuan Tuhan. Itu artinya ketika bangsa Israel menerima Torah itu, bangsa Israel menerima perwahyuan, Tuhan memberikan batasan daripada apa yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Dan juga bagaimana tentang perayaan-perayaan, tentang budaya, dan juga tentang kerajaan Allah. Bagaimana budaya kerajaan Allah, bagaimana kita cara berpakaian, bagaimana cara hidup kita, dan juga daripada hukum pertanian, Sabat, dan semua banyak hukum-hukum yang lain, dan Torah, karena Torah itu perwahyuan yang menyempurnakan daripada perayaan-perayaan. Jadi di bulan Sivan ini saudara, apa pentingnya bulan Sivan? Apa yang Tuhan janjikan di bulan Sivan? Apa yang sedang terjadi di bulan Sivan? Yang pertama, Tuhan akan mencurahkan perwahyuan yang membuat tahunku menjadi sempurna. Katakan bersama-sama dengan saya, wow, so amazing saudara. Sungguh sangat-sangat luar biasa. Karena I will get new revelation. You will get new revelation. Lord, I get new revelation. Perwahyuan yang membuat tahunku menjadi sempurna, membuat aku bisa melewati hari-hariku selama tahun 2020, selama tahun 5780. Semua yang percaya dan mau menerima sama-sama katakan amin. Dan yang kedua saudara, ketika kita berbicara soal bulan Sivan, orang Israel merayakan turunnya Torah, turunnya Taurat itu. Maka orang Kristen merayakan turunnya daripada Roh Kudus dari surga. Dan gereja mula-mula itu dilahirkan. Karena ketika turun daripada kuasa Roh Kudus dicurahkan, maka gereja mula-mula itu dilahirkan. Bulan ini di mana kita menerima kuasa untuk melakukan tanda heran dan ajaib. Roh Kudus mengubah Petrus yang pengecut menjadi berani. Dan karena kuasa Roh Kudus, maka Petrus dan Yohanes membangkitkan, membuat orang lumpuh dapat berjalan, dan juga dengan kuasa-kuasa tanda-tanda heran dan ajaib lainnya yang luar biasa. Dan di bulan Sivan ini, bulan Roh Kudus akan dicurahkan saudara. Kita akan mempunyai kuasa Allah yang bergerak bersama rohnya untuk melakukan hal-hal yang ajaib. The power of Holy Spirit will come. The power of Holy Spirit will come.
saudara rasakan daripada kuasa Roh Kudus yang datang menghampiri, menjamah dan dicurahkan buat hidup saudara. Kemudian yang ketiga saudara, bulan Sivan adalah hari raya Syafuot. Apa maksudnya hari raya Syafuot? Hari raya Syafuot itu adalah hari raya yang ke-50, yaitu 50 hari setelah Paskah. Gandum telah menguning dan siap dituai. Ketika kita ada di dalam bulan ini, benih telah matang dan siap dituai. Oh haleluya, artinya month of harvest. Saudara katakan bersama-sama saya, bulan untuk penuaian. Oh, God will give daripada provision. Artinya Tuhan memberikan kita penyediaan. Penyediaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Tuhan menyediakan perwahyuan. Tuhan menyediakan kuasa. Dan semua yang kita perlukan untuk hidup kita. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan sepanjang tahun ini. Sepanjang tahun ini dengar saudara, Tuhan telah menyediakannya buat setiap kita. Wow, sangat dahsyat Tuhan kita. Ada amin saudara? Saudara dengar baik-baik dan tangkap ini, bahwa Tuhan mau bulan Sivan ini adalah bulan first fruit, di mana kita menjadi orang-orang yang memberi dengan murah hati. Tuhan mau kita ini menjadi orang-orang yang memberi dengan murah hati, yang kesukaannya adalah memberi. Bulan di mana kita menuai gandum, apa yang ditabur telah menguning dan siap dituai. Dan menuai gandum yang pertama yang kita berikan untuk Tuhan. Hari ini bawalah yang terbaik, yang pertama untuk Tuhan. Karena memang dia layak untuk menerima semuanya. Dan bukan itu saja saudara, kita belajar memberi porsi yang terbaik, yang lebih lagi. Not only cheerful giver, tapi extreme giver. Not only cheerful giver, but extreme giver. Apa maksudnya saudara? Engkau akan memberi dengan ekstrim, engkau akan memberi tidak hitung-hitungan, engkau akan memberi dengan rela dan sukacita, engkau akan tersedia buat pekerjaan Tuhan. Ketika Tuhan menginstruksikan engkau akan melakukannya dengan penuh ketepatan. Mungkin itu buat daripada saudara-saudaramu yang sedang mengalami kesulitan, mungkin buat gereja-gereja Tuhan di pedalaman, mungkin buat pelayanan Tuhan, apapun juga bentuknya, responi ini dengan baik dan benar di bulan Sivan. Saudara, kau akan menjadi pemberi-pemberi yang ekstrim believer yang Tuhan pakai di akhir zaman ini. Begitu pula saudara, haleluya. Yang keempat saudara yang dikasihi Tuhan, bulan Sivan adalah orang-orang Yahudi sedang membaca kitab Rut. Apa alasannya saudara? Apa alasannya? Haleluya. Karena orang-orang Yahudi di bulan Sivan ini memperingati daripada wafatnya Raja Daud. Tapi mengapa dengan wafatnya Raja Daud harus membaca daripada kitab Rut? Karena mereka kembali lagi membaca sejarah Rut. Rut itu adalah orang Moab, di mana dia align, dia selaras, dan juga dia memiliki covenant dengan Naomi. Waktu itu Rut benar-benar bisa untuk mengerti hatinya Tuhan. Dia tidak melihat daripada Naomi seorang yang tua, yang tidak memiliki apa-apa, yang lemah secara fisik. Rut tidak melihat itu. Tapi yang Rut lihat apa yang Tuhan lihat, yaitu align and covenant. Sehingga sikap Rut yang bisa menyelaraskan dirinya dan terkoneksi dengan Naomi, itu yang membuat Rut jadi nenek moyang Daud dan Yeshua HaMashiach, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau bulan ini Anda semua ingin memiliki koneksi dengan orang, jangan melihat dengan kacamatamu sendiri, tapi pakailah kacamatanya Tuhan. Maksudnya apa saudara? Saat ini jika engkau mau terkoneksi, jangan lihat daripada fisik, tapi lihat daripada divine alignment dan new alignment. Dengar baik-baik, haleluya. Dan di bulan ini adalah Orpa yang meninggalkan daripada Naomi, yang tidak terkoneksi dengan Naomi. Itu Orpa yang harus pergi jauh. Orpa yang tidak boleh ada di dalam hidupmu. Jadi setiap koneksi-koneksi yang tidak ilahi, Orpa di dalam hidupmu, engkau harus berani untuk mengeluarkannya di dalam hidupmu, untuk membiarkan mereka pergi jauh di dalam hidupmu. Karena Tuhan akan memberikan koneksi-koneksi yang ilahi, yang menyelaraskan hidupmu dengan koneksi-koneksi tersebut.
Jadi saudara, hari ini siapkah saudara kita untuk masuk ke dalam bulan Sivan, di mana Tuhan akan memberikan kita hanya koneksi yang ilahi. Kalau saudara siap, mari sama-sama katakan haleluya. Kemudian yang kelima, kalau kita baca daripada kitab Ester dari kitab Ester 8 ayat 9 sampai dengan 11. Saudara, kitab Ester 8 ayat 9 sampai dengan 11, saya akan bacakan buat saudara. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitra raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Sivan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang-orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasiweros, Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasiweros dan dimaterai dengan cincin materai raja, lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas, yang diternakan di perkudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, baik anak-anak dan perempuan-perempuan dan bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Luar biasa saudara. Bulan Sivan muncul pertama kali di Ester 8 ayat 9 sampai 11. Tuhan sudah menuliskan di bulan Sivan, bulan ketiga adalah kabar baik akan kita terima. Seperti bangsa Yahudi menerima kabar baik bahwa pembunuhan massal itu tidak terjadi karena mereka boleh melawannya, karena mereka boleh untuk kembali membunuh setiap yang ingin membunuh mereka. Ini kabar baiknya saudara, untuk daripada pembunuhan seluruh bangsa Yahudi itu digagalkan rencananya. Ada kabar baik yang Tuhan sedang berikan buat setiap kita. Good news is coming. Katakan bersama-sama dengan saya, kabar baik itu sedang datang. Apapun kabar baik yang aku dan saudara tunggu, apapun yang kabar baik yang kita sedang tunggu hari ini, itu akan datang segera. Kabar baik untuk pribadimu, kabar baik untuk keluargamu, kabar baik untuk rumah tanggamu, kabar baik untuk bisnismu, kabar baik untuk pekerjaanmu, dan kabar baik untuk pelayananmu. Haleluya, kita tangkap dengan iman dan katakan amin. Saudara, yang keenam itu di Amsal 10 ayat 9. Nanti Bapak Ibu bisa baca saja sendiri di Amsal 10 ayat 9. Tetapi dari ayat ini artinya God will expose the way of your enemy. Haleluya. Semua orang yang menipu bisnismu, siapapun yang berlaku curang dan jahat di dalam bisnismu, perhatikan tanda dari Tuhan. Siapapun yang busuk dan jahat, yang berlaku curang, itu akan terbongkar. Khususnya untuk pengusaha, untuk bisnismen. Ini waktu di bulan Sivan, semua yang bermaksud jahat itu akan terbongkar. Tuhan akan membuka strategi musuh. Lihat tanda daripada Tuhan. God will expose plan of my enemy. God will expose plan of your enemy. God will expose the strategy of your enemy. Haleluya. Haleluya. Dan yang ketujuh saudara, Sivan itu terkoneksi dengan huruf Jain. Saudara tahu huruf Jain itu huruf daripada Ibrani. Huruf Jain itu salah satunya yang pertama, Jain is a crown alphabet. Apa maksudnya? Abjad yang diberikan mahkota. Jadi pada bulan Sivan ini Tuhan akan memahkotaimu. Tuhan akan memahkotai aku. Tuhan akan memahkotai kita. Apa maksudnya saudara? Oh, I will accomplish what I never accomplished. Jadi kita akan menyelesaikan apa yang belum pernah kita selesaikan, yang tidak pernah kita selesaikan. Orang yang dapat mahkota itu dapat reward. Tetapi kalau kita mau dapat reward di bulan ini, maka kita harus menyelesaikan apa yang kita belum selesaikan. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan apa yang tidak pernah kita selesaikan, maka kita akan mendapat mahkota, yaitu reward daripada
Tuhan sendiri. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita mau menyelesaikan apa yang belum kita selesaikan. Kita percaya karena itu Tuhan sendiri yang akan memampukan setiap kita. Kita bisa menyelesaikan apa yang belum kita selesaikan, yang tidak pernah kita bisa selesaikan. Dan God will remember you. Apa maksudnya Tuhan mengingat engkau? Karena arti mahkota juga adalah my hope become reality. Arti mahkota adalah harapan kita itu menjadi kenyataan. Tiba-tiba harapan kita itu jadi kenyataan. Secara mendadak, secara tiba-tiba, secara yang kita nggak pikirkan. Haleluya, my hope become reality. Haleluya. Kemudian saudara, Zain juga adalah huruf yang membentuk kata gold, glory, dan diamond. Jadi Zain dalam bahasa Ibraninya itu artinya juga emas, kemuliaan, dan berlian. Apa maksudnya? Artinya this month of abundance wealth. Hari ini di bulan Sivan, di mana Tuhan akan memberikan strategi dan pengurapan transfer kekayaan untuk setiap kita dan membuat kita berhasil. Apakah Anda mengerti? Anda bisa mendapat ini? You get it? Haleluya. Ada sumber daya yang baru loh saudara. Ada koneksi yang baru. Ada pengurapan kaya dan termasyur. Haleluya, haleluya. Dan saudara, ketika juga berbicara Zain itu berbicara tentang sword. Apa maksudnya? Yaitu pedang. Ketika kita tahu pedang itu selalu berbicara tentang perang. This is a month of war again. Ini bulan adalah kita berperang kembali. Wow! Karena tanpa perang tidak ada kemenangan. Tanpa perang tidak ada jarahan. Ya, kita mau berperang dan kita mau menjara. Tuhan akan memberikan keperkasaan yang baru untuk masuk ke medan perang lagi. Tuhan akan memberikan keperkasaan, kekuatan yang baru untuk kita masuk ke dalam medan perang kembali. Tuhan basuh setiap keletihanmu di bulan ini dan engkau akan berdiri kembali. Engkau akan siap berperang lagi. Oh, are you ready to war? Are you ready to war? Yes, I am ready. Katakan bersama-sama dengan saya. Yes, I am ready to war. Haleluya. We are a victor. Kami adalah pemenang. Saudara, selanjutnya Zain berhubungan dengan suku Zebulon. Yang pertama, Zebulon adalah suku bisnismen. Bulan untuk para pembisnis. Hai para pembisnis Tuhan. Haleluya. Di bulan ketiga ini, di bulan Sivan, ternyata ini untuk bulan Anda semua. Di mana Tuhan akan memberkati anak-anak dalam gunung bisnis. It is a good month of engkau mulai bisnis kembali. Dan saya lepaskan nubuatan pada bulan Sivan ini. Dengar baik-baik, saya mau lepaskan di bulan Sivan ini agar semua bisnis mulai bergerak. Mulai roda-roda daripada bisnis mulai bergerak kembali. Ada kehidupan lagi di dalam bisnis lagi. Ada kehidupan di dalam bisnis lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. In Jesus name. Amin. Kemudian yang kedua, Zebulon juga berbicara tentang the Heber. Apa itu Heber? Heber itu ada pangkalan. Artinya apa? Ada investasi dan modal-modal baru akan datang, saudara. Bagi yang butuh modal hari ini, dengar kabar baiknya, imani. Imani saudara, percaya, katakan, declare, ini bulan di mana modal-modal baru akan datang. Haleluya. Kemudian saudara, Zebulon juga adalah orang yang setia. Zaman Deborah, suku Zebulon ikut berperang dengan Deborah. Juga pada waktu di zaman David atau Daud, suku Zebulon juga setia mendampingi Daud dalam berperang. So, artinya Tuhan mengupahi kesetiaanmu. Jadi di bulan Sivan, from loyalty become royalty. Artinya apa? Tuhan sedang mengupahkan kesetiaanmu. Seperti Zebulon yang diupahi karena kesetiaannya. Demikian kau akan diupahi karena kesetiaanmu, saudara. Kau yang setia pada perkara kecil akan terima perkara yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Katakan, yes Lord, I receive it. Amen. Aku terima di dalam nama Yesus. Amin.
Sehingga di bulan Sivan ini, di bulan Pentakost ini, Tuhan akan mengirimkan penyediaannya yang berkelimpahan. Kau akan menerima perwahyuan yang baru dan kamu menerima kuasa Roh Kudus supaya kau bisa menuai dengan ekstrim. Haleluya. Haleluya. Kita akan menuai dengan ekstrim, saudara. Siapkah saudara? Siapkah saudara? Saya percaya Bapak Ibu pasti akan siap menerima yang terbaik semua di bulan Sivan ini. Dan akhir kata, I decree and declare, Sivan is the month to receive a new revelation and dominion for you enter to extreme harvest.